Mari kita buka satu-satu. Apa sih mengelotok itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Mengelotok itu adalah mengelotak, kelotak. Iya, apa? Ini kamus atau main peta umpet sih? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang satu kosakata, tapi sebenarnya kosakata ini nanti ada turunan-turunannya, jadi lumayan panjang. Jadi walaupun satu kosakata, tapi sebenarnya ada beberapa kosakata yang mengikutinya. Saya ingin membacakan dua komentar, dan dua komentar itu dari warganet Maledes. Dan seperti biasa, komentarnya itu kan memang selalu aneh, memang asik aja untuk ditampol-tampolin gitu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jelas kosakata adem itu tertulis di sana dan juga dinyatakan bahwa itu bahasa Jawa. Ternyata, seperti biasa, kosakata adem itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Oleh karena itu saya katakan, apa yang dilakukan oleh negara sebelah ini, mereka bukan sedang mengembangkan bahasa Melayu. Mereka sedang mengembangkan bahasa Melayu rujak. Karena adem itu bukan bahasa Melayu. Tapi, di dalam kamusnya mereka menuliskan Kamus Bahasa Melayu. Oleh karena itu, yang mereka susun ini bukan Kamus Bahasa Melayu. Ini Kamus Bahasa Melayu rujak. Atau Kamus Bahasa Maledes lah gitu aja. Nah, di video pendek itu saya hanya memberikan cuplikan bahwa kosakata adem di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tertulis bahasa Jawa. Kosakata adem di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu tertulis sebagai bahasa Jakarta. Saya hanya mengatakan itu. Nah, seperti biasa, ada dong warganet Maledes yang memang kadang-kadang itu kalau ngomong itu nggak pakai mikir gitu. Pokoknya yang penting menghina dulu. Gitu. Apa yang dia tuliskan? Bahasa para kuli dan babu. Saya berbicara kosakata adem yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, dia malah mengatakan bahasa kuli dan babu. Ya udah. Saya balas saja. Dan kalian lebih rendah daripada kuli dan babu. Mengapa? Mau aku jelasin nggak? Nah, beberapa warganet Indonesia juga membalas komentar dari warganet Maledes yang memang nggak ngerti saya. Dia punya akal atau enggak ya saat menuliskan komentar itu. Kau koyak raba ya, Wak. Tidak punya hak hidup sebagai manusia bebas. Abdi, hamba sahaya, pate. Kau itu tak ubah dengan benda kepunyaan. Bawa dulu pemilik kamu kepada kami. Jadi kayak tuyul dong. Menurut ceritanya, tuyul itu kan ada tuannya kan. Jadi mereka ini tuyul semua. Tapi kami nggak makan duit haram di pajak kasino, weh. Tapi bahasanya kok kau curi, wahai pati. Nah, itu dia. Ini nih yang saya katakan bahwa warganet Maledes ini kalau komentar itu nggak memikirkan 2 langkah, 3 langkah ke depan gitu loh. Jadi yang penting asal nyolot aja, asal mangap aja itu mulut gitu. Nah, komentar kedua dari warganet Maledes, ya penggemar setia saya, mantan dosen. Bahasa daerah yang dilabelkan di Kamus Dewan itu tak banyak, 1.500, 2.000. Pakai tanda tanya. Berarti sebenarnya dia juga nggak tahu pasti kan berapa jumlahnya. Dan pendek-pendek saja. Sekadar penjelasan. Ini dapat dimuatkan dalam 20-25 halaman sahaja. Dari total 2029 halaman. Dan berapa total beratnya? 3,8 kg kan? Malah kita ada lebih banyak lagi pinjaman dari bahasa Inggris. Iyalah, kalian kan harus mengikuti apa kata penjajah kalian, iya kan? Bangga ya? Bangga dong. Kata-kata ini selalunya tidak laku di Maledes. Ini menarik teman-teman ya. Warganet Maledes mantan dosen ini masih tetap dengan halusinasinya, masih dengan
wahamnya. Mantan dosen, ini udah tahun 2026. Berubah sedikit bisa nggak sih? Enggak ya. Udah taklid banget ya. Udah taksub banget ya. Kata pengantar, di edisi pertama, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes tahun 1970 menyatakan dengan jelas bahwa mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Mereka mengambilnya dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Itu sudah fakta sejarah, Bapak mantan dosen. Lu mau mencoba mengelit, mengelak, udah. Nggak akan bisa lu mengelak itu. Itu udah fakta. Jadi artinya apa? Kalian itu membutuhkan kosakata bahasa Indonesia untuk memperkaya, menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin. Kamu pasti mengatakan, enggak, kami nggak miskin, kami kaya. Kalau kamu menuliskan menambah perbendaharaan, berarti kalian kekurangan perbendaharaan kosakata. Bisa mikir kayak gitu nggak? Enggak ya? Nah, kedua, dia mengatakan kata-kata ini selalunya tidak laku. Tepat banget. Kalau nggak laku, untuk apa kalian masukkan kosakata itu di dalam kamus kalian? Untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Itu juga nggak bisa mikir ya. Logika sederhana seperti itu nggak bisa ngerti. Seperti yang saya katakan, kamu itu punya masalah dengan hatimu. Bukan dengan matamu, bukan dengan telingamu. Hatimu yang tertutup. Ya, baik. Kosakata apa yang ingin saya bicarakan di dalam video ini? Kelotok. Kelotok itu mempunyai beberapa definisi. Definisi pertama itu langsung mempunyai kosakata turunan mengelotok, terlepas dari tempat melekat. Kemudian ada yang mempunyai definisi rumah atau cangkang siput, dan itu berasal dari kosakata Jawa yaitu totok. Definisi berikutnya itu adalah ikan asin. Dan definisi seterusnya, perahu bermotor di daerah Kalimantan Selatan terbuat dari kayu untuk kendaraan sungai. Bentuk perahunya seperti ini. Seperti kita ketahui bahwa di daerah Kalimantan Selatan itu ada satu sungai besar namanya Sungai Barito. Kemudian selain Sungai Barito ada juga yang namanya Sungai Martapura. Di daerah pertemuan Sungai Martapura dan Sungai Barito itu ada nama satu kota, Banjarmasin. Nah, bagaimana kita ingin menikmati keindahan kota Banjarmasin? Itu menggunakan perahu kelotok ini. Karena kita bisa melihat pasar terapung di Lok Baintan di Sungai Martapura. Jadi orang yang menjualnya itu di atas perahu. Jadi ini seperti yang kalau kita ke Thailand ya, ada itu yang pasar terapung di Thailand. Selain kita bisa mengunjungi pasar terapung Lok Baintan di Sungai Martapura, kita juga bisa mengunjungi Pulau Bakut, di mana pulau itu cocok untuk hidupnya bekantan dalam ekosistem hutan mangrove. Taman wisata alam Pulau Bakut ini berada di dekat jembatan Sungai Barito yang membatasi antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Selain ke Pulau Bakut, kita juga bisa pergi ke desa wisata Muara Kanoco Barito Kuala. Dan itu hanya setengah jam saja dari kawasan wisata Jembatan Barito. Di sana teman-teman bisa menikmati suasana Taman Buah Lokal Mekarsari, Taman Mangrove Rambai, dan Pulau Curiak yang ada di desa ini. Selain itu, teman-teman juga bisa pergi ke pasar terapung yang khusus menjual ikan-ikan segar hasil tangkapan sepanjang Sungai Barito. Seperti ikan lais, ikan patin, ikan haruan, ikan pepuyu, ikan seluang, hingga udang. Nah, tidak jauh dari persimpangan Jembatan Sungai Barito itu ada namanya wisata Kampung Biru dan Kampung Hijau, di mana di Kampung Biru itu rumah-rumah penduduknya itu dicat warna biru, dan di daerah yang Kampung Hijau, rumah-rumahnya itu dicat warna hijau. Ini juga mengingatkan saya di daerah Malang, Jawa Timur, itu juga ada ya, di dekat jembatan itu, saya lupa tempatnya yang persis itu. Tolong teman-teman yang berasal dari Malang, tolong dituliskan di kolom komentar, atau teman-teman yang pernah datang ke Malang, tepatnya itu di mana. Saya pernah mengunjungi tempat itu, tapi saya lupa nama daerahnya persisnya itu apa gitu ya. Selain mengunjungi perkampungan biru dan hijau ini, di tempat ini teman-teman juga bisa menikmati makanan khas Banjarmasin, yaitu apa? Pundut, buras, dan olahan ikan sungai lainnya. Dan semua ini bisa diakses
dengan menaiki perahu kelotok. Jadi kepada teman-teman yang mempunyai kesempatan dan rezeki untuk jalan-jalan ke Banjarmasin, jangan lupa untuk mengunjungi tempat-tempat menarik ini. Indonesia itu indah, Indonesia itu besar. Nah, definisi berikutnya dari kelotok itu adalah rakit bambu. Selain kelotok, terdapat juga kosakata gelotak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan itu langsung mempunyai kosakata turunan, menggelotak, mengupas buah yang keras kulitnya. Jadi kalau kita kayak mengupas kelapa, ya, itu kan kulitnya lumayan keras. Jadi kita harus menggunakan kayak tombak gitu untuk mengupasnya gitu ya. Apakah ada kosakata kelotok di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Apa definisinya? Langsung mempunyai kosakata turunan. Mengelotok, mengelotak. Dan itu sinonim dengan kelotak. Iya, tapi apa definisi kelotok itu? Definisi kelotok adalah itu sama dengan mengelotok, mengelotak, kelotak. Iya, apa? Mari kita buka satu-satu. Apa sih mengelotok itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Mengelotok itu adalah mengelotak, kelotak. Iya, apa? Ini kamus atau main peta umpet sih? Sekarang mari kita lihat, mengelotak itu apa sih? Mengelotak itu adalah mengupas kulit buah yang keras. Mengelotok, menggelotak. Berarti, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ingin mengatakan mengelotak itu sama dengan menggelotak dan itu sama dengan mengelotok. Gitu. Mari kita buat persamaan matematikanya supaya lebih sederhana aja. Mengelotak sama dengan mengelotok sama dengan menggelotak. Yaitu apa? Mengupas buah yang keras kulitnya. Setuju? Setujulah, itu yang tertulis di dalam kamus kalian kan? Artinya juga bahwa gelotak itu sama dengan kelotak, sama dengan kelotok. Setuju? Setujulah, masa nggak setuju loh? Bedanya kan cuma dengan ada imbuhan aja. Pada dasarnya itu adalah kelotok, kelotak, gelotak. Betul? Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita jelas. Jadi kalau misalkan kata dasarnya gelotak, ya udah diberi imbuhan menggelotak. Nah, ketika kosakata kelotok di dalam bahasa Indonesia diberi imbuhan itu menjadi mengelotok, bukan mengkelotok ya. Jadi huruf K-nya itu hilang. Jadi ketika kata dasarnya kelotok, kelotak, gelotak, itu yang dimaksud adalah kupas buah yang kulitnya keras. Begitu diberi imbuhan, mengelotok, mengelotak, menggelotak, itu berarti didefinisikan mengupas buah yang kulitnya keras. Setuju? Saya mengambil analogi dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa ada kosakata kumbah. Kumbah itu maksudnya cuci. Ketika diberikan imbuhan ng, dibacanya ngumbah, K-nya hilang. Itu dimaksud mencuci. Dengan analogi yang sama, ketika Anda mempunyai kosakata kelotok, di mana kosakata kelotok itu menurut kamus Anda tertulis kupas buah yang kulitnya keras, maka ketika Anda memberikan imbuhan ng ngelotok, maka secara logika sederhana itu harus didefinisikan mengupas buah yang kulitnya keras. Setuju? Kelotok itu kupas buah yang kulitnya keras, berarti ngelotok seharusnya mengupas buah yang kulitnya keras. Setuju nggak? Nah, lantas mengapa di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes kosakata ngelotok dituliskan sebagai bahasa Jakarta, itu malah didefinisikan mudah mengelupas, merekah, retak-retak. Jadi, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ingin mengatakan bahwa mengelotok dengan ngelotok itu beda. Silahkan komentar warganet Maledes. Bisa nggak kalian menjawab pertanyaan saya? Mengapa definisi mengelotok dengan ngelotok itu berbeda di dalam kamus kalian? Dan satu lagi, memang kalian gunakan kosakata ini. Menggelotak, mengelotak, mengelotok ini. Di Indonesia hanya mengenal dua kosakata saja. Kelotok dengan gelotak. Dan turunannya menjadi mengelotok, menggelotak. Nah, kalian ada yang namanya mengelotak. Emang kalian gunakan mengelotak itu? Ya lumayan lah ya, bisa nambah-nambah perbendaharaan kosakata di kamus kalian. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tapi
Bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti, bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya. Bukan bahasa negara. Bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?